Profil anak, nama Raisa Jamilatul, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin 1 Oktober 2015, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak kedua dari 2 bersaudara, alamat Komplek Yuka, RT 4, nomor 37, Kecamatan Basiri. Selanjutnya, hasil identifikasi anak. Berdasarkan identifikasi dan wawancara yang kami lakukan, anak termasuk tunagrahita atau Down syndrome. Adapun gejala yang nampak yaitu anak menampilkan wajah yang khas, keterlambatan perkembangan, khususnya perkembangan bahasa. Berikut ini hasil asesmen kebutuhan komunikasi anak untuk kondisi aktual anak. Adapun kondisi aktual terbagi menjadi 4. Yang pertama, perkembangan bahasa, yang kedua, perkembangan motorik. Untuk penjelasan tersebut dapat dilihat di layar. Selanjutnya, yang ketiga, kondisi aktual bina diri, yang keempat, lingkungan. Adapun penjelasan dari kedua tersebut bisa dilihat di layar. Berikut ini hasil asesmen kebutuhan komunikasi anak untuk kondisi potensialnya. Nah, untuk jenis AAC, anak memiliki handphone pribadi sehingga anak dapat menggunakan aplikasi tersebut selama 24 jam. Berdasarkan fokus komunikasi di atas, maka rancangan produk komunikasinya berupa komunikasi yang membutuhkan bantuan handphone serta jenis produk komunikasi dengan kategori high text yang berupa aplikasi yang dapat digunakan anak untuk mengekspresikan apa yang diinginkan anak dengan komunikasi verbal. Selanjutnya, nama komunikasi alternatif dan argumentatif. Adapun nama media komunikasi alternatif dan argumentatif yang kami buat yaitu Quickon atau Aku Ingin Berkomunikasi. Sesuai dengan nama tersebut, maka aplikasi berguna sebagai sarana anak dalam menyampaikan keinginannya. Selanjutnya, rancangan program. Adapun tujuan pelaksanaannya yaitu pembuatan media AAC ini agar mereka yang memiliki hambatan dalam berkomunikasi dapat menyuarakan keinginan mereka tanpa harus berbicara baik dengan oral maupun verbal. Jadi hanya dengan sekali klik aplikasi Quickon, mereka sudah dapat mengutarakan isi hati mereka. Kemudian langkah-langkah. Adapun langkah-langkah yang kami lakukan dalam rancangan program, yang pertama, menyiapkan handphone milik anak, kemudian mengirimkan aplikasi ke handphone anak. Yang kedua, membantu anak untuk menginstal aplikasi tersebut. Yang ketiga, mendemonstrasikan cara penggunaan aplikasi kepada anak. Yang terakhir, anak mensimulasikan penggunaan aplikasi tersebut. Selanjutnya, rancangan program, langkah-langkah mendemonstrasikan cara penggunaan AAC. Adapun bentuk demonstrasi yaitu mengklik aplikasi Quickon, kemudian mengisi profil. Kemudian tersedia beberapa pilihan untuk menyampaikan keinginan, yaitu kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, mandi, berpakaian. Dalam hal ini mahasiswa dapat mencontohkan penggunaannya. Misalkan ingin makan, anak dapat mengklik gambar yang sedang makan. Kemudian akan muncul beberapa kata yang ingin diutarakan, lalu akan mengeluarkan suara. Selanjutnya, tempat hiburan seperti mall, pasar malam, kebun binatang, taman bermain, pantai, dan gunung. Misalnya ingin ke pantai, mahasiswa mengklik gambar pantai, lalu akan muncul gambar anak saat di pantai. Kemudian mahasiswa mengklik beberapa kata yang ingin disampaikan. Misalnya kalimat "saya ingin pergi ke pantai", lalu akan ada suara sesuai dengan kalimat tersebut. Selanjutnya, sekolah, meja dan kursi, buku pensil, penghapus, penggaris, rautan. Cara penggunaannya mahasiswa mencontohkan seperti cara sebelumnya. Orang-orang seperti ayah, ibu, saudara, kakek dan nenek, paman dan bibi, sepupu. Cara penggunaannya mahasiswa mencontohkan seperti cara sebelumnya. Ibadah,
Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Cara penggunaannya, mahasiswa mencontohkan dengan memfokuskan agama anak yaitu Islam. Adapun caranya yaitu mahasiswa misalnya ingin menyampaikan saya ingin sholat, kemudian klik kata tersebut dan akan mengeluarkan suara. Olahraga seperti lompat tali, berenang, bersepeda, sepak bola dan badminton. Cara penggunaannya mahasiswa mencontohkan seperti cara sebelumnya. Untuk memperlancar anak dalam menggunakan aplikasi tersebut, dapat memiliki kategori yang paling dibutuhkan anak, seperti kegiatan sehari-hari. Kemudian, jika anak sudah lancar menggunakannya, anak dapat memilih kategori lainnya. Nah, untuk visual produk komunikasi alternatif dan augmentatif dalam bentuk gambar. Yang pertama yaitu tampilan awal. Klik aplikasi yang bergambar dan bertulisan quick font seperti di bawah ini. Kemudian gunakan aplikasi tersebut untuk berkomunikasi. Yang kedua yaitu harus mengisi profil. Adapun manfaat pengisian profil tersebut yaitu untuk data anak itu sendiri dan sapaan kepada anak ketika anak membuka aplikasi tersebut seperti sapaan "Hai Raisa". Berikut ini contoh pengisian profil di aplikasi, yaitu ketiga, kategori. Untuk tampilan kategori pada aplikasi tersebut berupa gambar yang dapat digunakan anak untuk menyampaikan keinginan anak dalam kategori orang-orang, ibadah, olahraga, sekolah, kegiatan sehari-hari, dan tempat hiburan. Selanjutnya yaitu subkategori. Untuk tampilan subkategori pada aplikasi tersebut berupa gambar anak, namun tidak semua subkategori berupa gambar anak, karena ada saatnya anak tidak sempat untuk melakukan kegiatan tersebut, sehingga tetap menggunakan animasi yang digunakan anak untuk menyampaikan kegiatan anak dalam subkategori dari orang-orang, ibadah, olahraga, sekolah, kegiatan sehari-hari dan tempat hiburan. Bisa dilihat untuk kegiatan sehari-hari seperti makan, minum, mandi, memakai pakaian, toileting, kebersihan rumah itu sudah menggunakan gambar anak. Begitu pula dengan tempat hiburan seperti ke kebun binatang, ke mall, pantai, itu juga sudah menggunakan gambar anak. Untuk sekolah untuk subkategori sekolah seperti buku, penggaris, itu juga sudah menggunakan buku dan penggaris yang ada di rumah anak. Kemudian untuk subkategori untuk orang-orang seperti ayah, ibu, dan sepupu sudah kami buat juga menjadi gambar anak, bukan lagi animasi. Kemudian ibadah sudah kami masukkan juga foto anak pada saat sedang menggunakan mukena sesuai dengan agamanya yaitu agama Islam. Selanjutnya untuk subkategori olahraga seperti berlari dan bersepeda juga sudah kami ganti dengan gambar anak. Dan yang terakhir ada kategori untuk bagian dan lain-lain, untuk menyampaikan keinginan lainnya yang dapat ditulis sendiri yang berada pada pojok sebelah kiri bagian kanan. Pelaksanaan pembuatan komunikasi alternatif dan augmentatif atau AC. 1. Mitra yang terlibat Muhammad Sofi Eskom, teman dari anggota kelompok 5. 2. Jangka waktu pembuatan produk AC dimulai dari tanggal 17 Maret sampai dengan 29 Maret 2021 atau 12 hari. 3. Alat dan bahan dalam pembuatan produk AC. A. Alat Visual Studio Code, HP Android, komputer. B. Bahan koneksi internet, aset image.
Pelaksana pembuatan komunikasi alternatif dan augmentatif Aceh, alur pembuatan produk Aceh. 1. Kegiatan persiapan. A. Persiapan data. Data kategori adalah data daftar kategori utama berjumlah 6 item. Data subkategori, data sub masing-masing kategori berjumlah 6 item. Data konten, data detail dari masing-masing subkategori berjumlah 6 item. B. Persiapan daftar screen aplikasi. Screen dashboard yaitu screen yang menampilkan informasi daftar kategori, daftar subkategori, dan menampilkan nama user pengguna aplikasi termasuk salam sapa text to voice dari aplikasi Aceh Mobile. Screen profile yaitu screen untuk menginput data profil dari anak. Screen konten yaitu screen untuk menampilkan data konten dari masing-masing subkategori. 2. Kegiatan pelaksanaan. Pelaksanaan pembuatan Aceh berlangsung selama 1 minggu dengan kegiatan utama antara lain melakukan coding, pemberian instruksi dalam bahasa pemrograman kepada komputer untuk diterjemahkan ke dalam aplikasi Android. Selain itu juga dilakukan pengumpulan aset image dari internet untuk memberikan grafis menarik di dalam aplikasi. Setelah coding selesai kemudian dilakukan uji fungsi untuk memastikan produk Aceh berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Apabila terjadi bug atau error, maka akan diperbaiki. Saya ingin berenang di pantai. Foto siapa nih? Foto siapa? Ini kacamata renang. Berenangnya apa berenangnya? Dia tenggelam. Bisa lah Raisa berenang. Picik. Apakah kamu lapar? Ada. Lagi. Yang termohon. Saya tidak lapar. Ini yang atas. Saya tidak lapar. Lagi. Bolehkah saya makan? Lagi. Bolehkah saya makan? Kan? Raisa. Makan. Lagi picik. Bisakah kamu membuatkan makanan untuk saya? Bolehkah saya makan? Saya merasa lapar. Bolehkah saya minum? Nah, oh mirip sama Lana di gambar ini. Sama gambar. Bolehkah saya minum? Coba kayak peminumnya. Mama. Ini. Mau berdoa. Coba picik. Di mana buku tulis saya? Meja. Di mana kursi saya? Kursi. Di
mana meja saya? Belajar kita Saya ingin belajar. Saya ingin menulis. Menulis. Bisakah saya meminjam pensil kamu? Hai Raisa. Saya merasa lapar. Saya tidak lapar. Saya tidak lapar. Saya merasa haus. Saya tidak merasa haus. Bolehkah saya minum? Bolehkah saya minum? Saya ingin mandi. Saya suka mandi. Saya suka baju ini. Saya tidak suka baju ini. Saya ingin memakai celana. Saya ingin menyapu lantai. Saya ingin mencuci piring. Saya ingin berenang di pantai. Di mana meja saya? Saya ingin belajar. Saya beragama Islam.